Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amina, NIM 204104030038. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pemeliharaan hadis. Poin pembahasan di sini pertama, pada masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Yang kedua, masa pembukuan hadis secara resmi abad kedua Hijriah. Yang ketiga, masa penerbitan dan penyempurnaan hadis abad ke-3 Hijriah. Dan yang keempat, masa penerbitan dan penambahan hadis abad ke-4 sampai abad ke-7 Hijriah. Dan yang terakhir, nomor 5, masa pensyarahan dan tahqiq pada pertengahan abad ke-7 sampai sekarang. Saya akan menjelaskan dari poin pembahasan yang pertama, yaitu sejarah hadis pada masa Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi. Dengan memperhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa turunnya atau lahirnya di zaman Nabi SAW, meneliti dan membina hadis serta segala hal yang memengaruhi hadis tersebut. Pada masa Rasulullah, pada periode ini disebut Ashr al-Wahyi wa at-Takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda, perbuatan, ketetapan atau fakri Nabi yang telah berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dalam bentuk masyarakat Islam. Pada masa Nabi SAW, kepandaian baca tulis di kalangan para sahabat sudah bermunculan, hanya saja terbatas sekali. Karena kecakapan baca tulis di kalangan sahabat masih kurang, Nabi menekankan untuk menghafal, memahami, mematerikan, dan menetapkan hadis dalam amalan sehari-hari serta mentabligkannya kepada orang lain. Tidak ditulisnya hadis secara resmi pada masa Nabi bukan berarti tidak ada sahabat yang menulis hadis. Dalam sejarah penulisan hadis terdapat nama-nama sahabat yang menulis hadis, di antaranya Abdullah ibnu Amr Asyid, Ali bin Abi Thalib, dan Anas ibnu Malik. Pada masa sahabat, periode ini disebut Ashr at-Tasabut wa al-Iqlal min al-Riwayah, masa membatasi dan menyedikitkan riwayah. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, riwayatan hadis tersebar secara terbatas. Penulisan hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan, pada masa itu Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak meriwayatkan hadis dan sebaliknya. Umar menekankan agar para sahabat menggerakkan perhatiannya untuk menyebarluaskan Al-Quran. Dalam praktiknya ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis, yakni dengan lafaz asli, yang kedua dengan maknanya saja. Pada masa tabi'in, periode ini disebut Ashr Ikhtisar al-Riwayah ila al-Amashhar. Pada perkembangan dan meluasnya periwayatan hadis pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintah dan penyebaran hadis. Adapun lembaga-lembaga hadis yang menjadi pusat bagi usaha penggalian, pendidikan, dan pengembangan hadis terdapat di Madinah, Mekah, Bashrah, Syam, dan Fir. Pada periode ini,
mulai muncul usaha pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah wafatnya Ali radhiyallahu anhu. Pada masa ini, umat Islam mulai terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Yang pertama, golongan Ali ibnu Abi Thalib. Yang kedua, golongan Khawarij. Dan yang ketiga, golongan Zuhur. Terpecahnya umat Islam tersebut memacu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan keterangan-keterangan yang berasal dari Rasulullah SAW untuk mendukung golongan mereka. Oleh sebab itu, mereka membuat hadis palsu dan menyebarkan kepada masyarakat. Poin pembahasan yang kedua, masa pembukaan hadis abad kedua Hijriah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan akhir abad pertama Hijriah, yakni tahun 99 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal adil dan wara, sehingga dipandang sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Pembukaan hadis dimulai sejak akhir masa pemerintahan Bani Umayyah secara resmi, namun belum begitu sempurna, hingga pada masa pemerintah Bani Abbasiyah, yaitu pertengahan abad kedua Hijriah, dilakukan upaya penyempurnaan untuk membukukan ilmu pengetahuan, termasuk pembukuan dan penulisan hadis-hadis Nabi. Ada 3 bentuk perkembangan pembukaan hadis, yaitu musnad, al-jami, dan sunan. Kitab-kitab yang terkenal pada abad ini diantaranya al-Muwatta oleh Imam Malik, yang kedua al-Musnad Mukhaliful Hadis oleh Imam Asy-Syafi'i, yang ketiga As-Sirah An-Nabawiyah atau Al-Makhazi wa Asyiyar oleh Ibnu Ishaq. Pembukuan hadis itu kemudian dilanjut secara lebih teliti oleh imam-imam ahli hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan lain-lain. Dari mereka itu kita kenal kutubus sittah, kitab-kitab 6, yaitu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Tidak sedikit pada masa berikutnya dari para ulama yang menaruh perhatian besar pada kutubus sittah tersebut beserta kitab Muwatta dengan cara mensyarahinya, mencatat, meringkas, atau meneliti sanad dan matan-matannya. Poin yang ketiga, pemurnian dan penyempurnaan hadis abad ketiga Hijriah. Periode ini berlangsung sejak masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sampai pada awal pemerintahan Khalifah Al-Mu'tadid dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Pada periode ini, para ulama hadis memusatkan perhatian mereka pada pemeliharaan, keberadaan, dan terutama kemurnian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai antipati mereka terhadap kegiatan pemalsuan hadis yang semakin marak. Upaya-upaya pelestarian dan kemurnian hadis. Upaya yang pertama yaitu perlawatan ke daerah-daerah. Ulama hadis melakukan perlawatan mengunjungi para perawi hadis yang jauh dari pusat kota. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari yang telah melakukan perlawatan selama 16 tahun dengan mengunjungi kota Mekah, Madinah, Baghdad, Basra, Kufah, Mesir, dan Damaskus, dan lain-lain. Kegiatan seperti ini selanjutnya diikuti oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan lain-lain. Upaya yang kedua, mengklarifikasikan hadis kepada marfu, mauquf, dan maktub. Pada permulaan abad ketiga Hijriah telah dilakukan pengelompokan hadis kepada marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mauquf, yaitu yang disandarkan kepada sahabat. Yang ketiga, maktub, yang disandarkan kepada tabi'in. Upaya yang ketiga yaitu penyeleksian kualitas hadis dan mengklarifikasikan kepada sahih, hasan, dan dhaif. Adapun bentuk-bentuk penyusunan kitab hadis pada abad ketiga Hijriah ini
Yang pertama, kitab-kitab sahih. Yang kedua, kitab-kitab sunan. Yang ketiga, kitab-kitab musnad. Yang dimaksud dengan kitab-kitab sahih yaitu kitab-kitab yang penyusunannya tidak memasukkan ke dalamnya selain hadis-hadis yang sahih saja. Kitab-kitab sunan itu kitab-kitab yang menulisnya tidak dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang besar dan yang sepertinya. Kalau kitab-kitab musnad yaitu kitab-kitab penyusunannya memasukkan ke dalamnya segala rupa hadis-hadis yang diterima dengan tidak. Saya ulang, bentuk penyusunan kitab yang ketiga yaitu kitab musnad ialah kitab-kitab yang penyusunannya memasukkan ke dalamnya segala rupa hadis-hadis yang diterima dengan tidak menyaring dan tidak menerangkan derajat. Oleh karena itu derajatnya tidak di bawah derajat kitab sunan. Pada masa ini tersusun 6 kitab hadis yang terkenal yaitu Kutubus Sittah. Yang pertama Al-Jami' Al-Sahih karya Imam Bukhari. Yang kedua Al-Jami' Al-Sahih karya Imam Muslim. Yang ketiga Al-Sunan Abu Daud karya Abu Daud. Yang keempat Al-Sunan karya At-Tirmidzi. Yang kelima Al-Sunan karya An-Nasa'i. Yang keenam yang terakhir Al-Sunan karya Ibnu Majah. Poin pembahasan yang keempat, masa penerbitan dan penambahan hadis abad keempat sampai abad ke-7. Pada periode ini dimulai pada masa Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Mutasim. Meskipun pada periode ini kekuasaan Islam mulai melemah dan bahkan mengalami keruntuhan pada pertengahan abad ke-7 Hijriah akibat serangan Hula Gulkan cucu dari Genghis Khan, kegiatan para ulama hadis dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan hadis tetap berlangsung sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Kitab-kitab yang dihimpun pada abad ini diantaranya Al-Sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Anwa wa Al-Taqsim oleh Ibnu Hibban, Al-Musnad oleh Abu Awanan, Al-Muntaqa oleh Ibnu Jarud, dan yang terakhir Al-Muqtarah oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahid Al-Maqdisi. Perkembangan penulisan hadis pada intinya menyusun kembali kitab-kitab hadis terdahulu secara tematik, baik dari segi matan dan sanadnya, untuk memudahkan bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Penyusunan penulisan hadis diantaranya Al-Maudu, Al-Ahkam, Al-Atraf, Takhrij, Zaid, dan Jawami atau Jami. Poin pembahasan yang kelima yaitu masa pensyarahan dan takhrij hadis abad ke-7 sampai sekarang. Periode ini dimulai sejak Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad ditaklukkan oleh tentara Tatar, yang kemudian kekhalifahan Abbasiyah tersebut dihidupkan kembali oleh dinasti Mamluk dari Mesir setelah mereka berhasil menghancurkan bangsa Mongol. Sejalan dengan keadaan dan kondisi daerah-daerah pada periode ini, maka kegiatan periwayatan hadis lebih banyak dilakukan dengan cara ijazah dan mukatabah. Bentuk-bentuk penyusunan hadis. Bentuk-bentuk penyusunan hadis diantaranya adalah kitab syarah, kitab mutasyar, kitab zawaid, kitab petunjuk, contohnya Miftah Kunuz al-Sunnah. Yang selanjutnya kitab tafwid, kitab jami, kitab yang terakhir kitab yang membahas masalah tertentu, contohnya Bulughul Al-Maram min Adillah Al-Ahkam. Pengertian syarah.
Secara terminologi, syarah hadis adalah menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan hadis baik dari segi matan, sanad, kesahihan, dan kecacatannya, sekaligus menjelaskan makna hadis dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Syarah pada abad ke-7 Hijriah. Periodisasi yang dimaksudkan dalam sejarah perkembangan syarah hadis di sini berbeda dengan periode sejarah hadis yang disebut Ashr al-Syuruh. Masa pensyarahan yang dimaksud dalam periodisasi tersebut adalah masa pembukuan syarah-syarah hadis. Ashr al-Syuruh terjadi disebabkan ada dua fakta yang melatar belakanginya. Pertama, pada masa ini ulama sudah tidak disibukkan lagi dengan urusan hadis sendiri karena mereka telah merasa puas dengan hasil kodifikasi, sehingga masa ini sering disebut sebagai munculnya syarah hadis sebagai ilmu hadis yang tegas berdiri sendiri. Yang kedua, tradisi syarah lahir disebabkan adanya fakta tentang kemunduran umat Islam. Mereka disibukkan dengan tradisi memperlebar syarah keilmuan yang sudah ada, namun tidak menghasilkan temuan baru seperti periode-periode sebelumnya. Syarah pada masa sekarang. Pada masa ini, syarah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Metode dan jenisnya juga begitu kolektif. Syarah hadis sangat diminati oleh pemikir muslim pada era modern karena munculnya problem-problema masyarakat global yang membutuhkan solusi dari Al-Quran dan hadis. Kajian syarah hadis juga tidak lagi terfokus mensyarahi kitab hadis lainnya, akan tetapi lebih fokus dalam menjawab isu-isu global yang berkembang. Metode semacam ini disebut metode maudhu. Metode tahrij. Metode yang sering digunakan oleh masyarakat di daerah ini metode tematik klasik dengan cara mengumpulkan hadis dalam suatu keilmuan tertentu. Metode tahrij. Kitab dan literatur yang masuk dalam kategori sumber asli disusun dengan sistematika dan metodologi yang berbeda. Hal ini menyebabkan metodologi yang digunakan untuk mengkaji hadis-hadisnya juga berbeda. Untuk melakukan proses pembacaan terhadap sebuah literatur, kita perlu mengetahui metodologi penulisan yang digunakan. Saat akan melakukan tahrij hadis, kita perlu mengetahui metode penulisan sumber-sumber asli agar dapat ditentukan metode tahrij yang akan kita gunakan. Ada ulama yang menyusun kitabnya berdasarkan susunan nama perawi, ada yang juga berdasarkan bab-bab fikih atau tema-tema tertentu dengan berdasarkan kategorisasi dan metodologi penulisan. Mahmud Al-Tahhan menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 cara atau metode yang digunakan untuk mentakhrij hadis. Prinsip-prinsip dasar hadis, dasar tahrij, yang pertama, tahrij bersifat mandiri atau istiqlal. Yang kedua, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrij dipaparkan. Yang ketiga, sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. Yang keempat, dalam mentakhrij perlu diperhatikan substansi, matan, sanad, dan kolektif perawi. Manfaat tahrij hadis. Diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua, diketahui apakah asosiasi, ungkapan, atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.